Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'li ta'ati. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Ki Kelana. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang bab roja dan khauf. Roja adalah sebuah harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia memiliki harapan, namun harapan tersebut harus ada pada seorang hamba berharap penuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khauf adalah takut. Setiap manusia memiliki rasa takut, karena rasa takut tersebut ada pada diri manusia. Namun yang paling kita takuti adalah takut kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itu terbagi menjadi dua. Ada takut tabiat. Takut tabiat ini adalah takut yang dimiliki, yang tidak lepas dari sifat jiwa manusia. Seperti takut lapar, takut susah, takut miskin, takut lain sebagainya. Ini yang tak pernah lepas dengan sifat atau karakter yang ada pada diri manusia. Itu hal wajar. Namun jangan sampai rasa takut ini sampai melebihi, sampai lupa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara khauf dan roja itu harus berdampingan, harus balance, harus seimbang. Kalau keduanya bisa seimbang, maka akan menimbulkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendorong untuk meningkatkan ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak terjadi rasa khauf yang berlebihan terhadap wabah virus corona. Kita diperintahkan tidak boleh takut berlebihan. Memang benar, ada kalimat yang mengatakan tidak takut terhadap virus, hanya takut kepada Allah. Memang betul. Namun di sini kita diperintahkan untuk bagaimana bisa menjaga diri kita, melindungi diri kita dari segala yang menyakiti. Dan juga harus ada rasa harapan, berharap kepada Allah agar Allah melindungi kita dan menjaga kita dari segala bentuk wabah penyakit. Maka keduanya harus sesuai. Sekarang kita akan membahas di dalam kitab Al-Hikam mengenai tentang rojab dan khauf. Ini yang ke 160 dijelaskan. Idza aradta ayyabtaha laka babar roja'i, idza aradta, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kamu pintu harapan, fashhad ma minhu ilaika. Fashhad, maka saksikanlah, ma minhu ilaika, apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu. Wa idza aradta, dan jika kamu menginginkan agar Allah membukakan ayyabtahalaka kepadamu, membukakan kepadamu babal khaufi, pintu takut, fashhad, maka saksikanlah, ma minka ilaihi, perhatikanlah apa yang telah engkau amalkan ketika engkau mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pintu roja adalah pintu yang dimana sebuah harapan selalu bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Gusti Allah, walaupun ada rasa takut. Tapi rasa takut tersebut adalah rasa takut
takut yang dimana takut akan sebuah ibadahnya tidak diterima, takut Allah memberikan penyakit, takut akan kesusahan, kembali lagi kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana langkahnya manusia? Manusia tetap harus berikhtiar, berdoa, dan juga seluruhnya bertawakal kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, dengan hasilnya yang menentukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berlebihan itu sangat berbahaya, apalagi sampai lupa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu takut berlebihan, namun bagaimana caranya supaya menghindari darul mafasid muqaddamu ala jalbil musalih. Menghindari kerusakan itu lebih utama daripada mengambil manfaatnya. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan dengan bentuk ujian kepada manusia, baik itu sedikit rasa ketakutan, kelaparan, bahkan kekurangan harta dan buah-buahan, dan diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau kita bahas, ternyata Allah itu memang memberikan kita rasa takut, takut lapar, takut susah, dan lain takut sebagainya. Tapi tujuan Allah adalah dengan adanya wabah virus corona ini adalah mengingatkan kita untuk dilatih sejauh mana kesabaran kita dan bertawakal kepada Allah, selalu memohon ampunan kepada Allah dan berusaha keras agar kita selalu mendapatkan keselamatan. Dengan tujuan apa? Agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita selalu bisa menyesuaikan antara roja dan khauf dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.